Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kawan-kawan. Muncul lagi dengan video kemukus bibit ya, bibit dari sulur panjat dan cacing. Ini adalah cara saya melakukan penyiraman ya. Langkah pertama, pastikan ya pakai sprayer tangki, jadi bisa mengatur mana yang perlu disiram banyak, mana yang tidak. Karena dalam satu sungkup tentu tidak sama kondisinya. Nah, seperti ini. Ini karena tidak terawatnya, maka terlantar. Terlantar teman-teman. Terlantar. Nah, yang seperti ini akarnya biasanya sudah lebih bagus, sedangkan yang seperti ini itu belum bagus. Ini terlalu kering ya. Kondisi penyiraman yang ideal yaitu harusnya tidak sampai terlalu kering, tapi jangan sampai masih basah disiram, karena itu akan mengakibatkan busuk ya, mengakibatkan busuk. Nah, berikut adalah tanda-tanda mengenai ciri-ciri penyebab kematian. Nah, ini jika matinya kering atau kulitnya mengeras seperti ini, itu disebabkan oleh kekeringan atau kepanasan. Nah, jika matinya lunak, ada contoh ini, masalahnya semuanya kekeringan. Nah, nanti sambil melakukan penyiraman tak kasih contoh. Oke, nah kalau hal seperti ini itu penyiramannya ya, bila terjadi kekeringan seperti ini, penyiramannya dilakukan sekarang disiram, besok paginya lagi disiram, atau sore disiram, sorenya lagi disiram. Cukup 24 jam sekali selama 2 hari berturut-turut. Jika sudah 2 hari berturut-turut disiram, maka tinggal dicek aja penyiraman berikutnya, yaitu menunggu medianya agak kering atau kurang lembab, baru disiram kembali. Kalau saya tetap menggunakan sprayer, masalahnya untuk mengatur polybag yang mana yang akan disiram lebih lembab dan yang tidak. Karena apa? Kalau pakai gembor ya, atau alat penyiraman seperti pada umumnya, itu kita akan susah untuk menentukan yang mana yang akan dikasih air lebih banyak. Mengingat karakternya kemukus itu manja, dia tidak suka barang atau hal-hal yang berlebih, maka saya menggunakan sprayer. Ini media kosong. Nah, ini adalah bibit semi perdu yang saya tanam dari batang pohon besar. Dan ini kemukus jantan yang saya sambung betina. Tuh, lihat, terlalu kering. Oke, jangan dikira penyiraman itu hanya asal-asalan, tidak. Ini menggunakan teknik juga, atau dalam bahasa Jawanya ya dingelmoni begitu. Nah, seperti ini. Ini terlihat ya, terlihat tanda-tanda kekurangan air. Itu agak layu menguning perlahan.
kewalahan. Itu adalah tanda-tanda kekurangan air. Nah, karena bibit ini sudah ada pertumbuhan akar, maka saya kasih asam amino pada media air yang saya pakai buat nyiram. Sekalian pemberian nutrisi atau dalam bahasa gampangnya itu pemupukan. Kalau misalkan pengaturan tekanan, bila mana bibit dalam kondisi baru tunas atau menjelang tunas, jangan terlalu kenceng ya, itu bisa diatur pakai keran ini. Nah, ini buka sedikit seperti itu, bukakannya seperti itu, begitu caranya. Nah, jadi kita bisa hemat air karena airnya agak jauh. Kita juga tidak merusak mata tunas yang akan muncul. Trik saya seperti itu. Nah, ini media semainya adalah sekam padi mentah dan yang baru dan yang sudah lapuk, menggunakan media tanah lapisan atas atau top soil. Nah, ini adalah bibit sulur cacing. Bibit sulur cacing ini. Oke, disiram seperti ini. Tuh, ada yang masih terlalu basah, ada yang pas, ada yang terlalu kering karena pemaparan sinar mataharinya tidak merata. Dan di atas sini tidak saya kasih paranet lagi ya, karena ini udah tumbuh. Oke, saya lihat. Nah, ini yang masih basah jangan disiram, nanti malah kelembab berlebih, tidak bagus juga. Nah, ini bibit perdu. Kalau perdu biasanya sukanya yang agak rimbun, lebih rimbun atau lebih tidak terkena matahari dulu. Ini bibit perdu, dan ini bibit kemukus panjat ya, sambung dengan melada. Ini lada India baru mau muncul tunas, ini yang sudah muncul. Nah, itu. Oke, kita siram-siram lagi. Yang masih basah nggak usah. Ini sebenarnya harusnya udah saya bawa ke rumah biar lebih terawat, namun karena kondisi ya, jadi nggak bisa ke bawah. Ini keperawatan pun nggak begitu terawat, teman-teman. Ini kurang fokus sayanya. Saya kurang fokus merawat bibit. Mudah-mudahan lah tahun depan saya bisa fokus lagi. Oke, mohon maaf ya karena videonya ala kadarnya dan juga kurang tertata. Nah, ini sambung jantan. Ini usianya penyambungannya bareng dengan yang sambung ini. Perbedaannya cukup jauh ya. Perbedaan dan pertumbuhannya cukup jauh. Nah, ini bila kalian mau sambung lagi, ini bisa ditunggu hingga tunasnya hijau seperti ini. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, itu ada
kemarin ada request mengenai cara penanaman di polybag yang sulur cacing, yang sulur panjat. Mohon maaf belum bisa saya buatkan konten yang seperti itu karena faktor keadaan teman-teman. Mohon maaf sekali karena keadaan saya sedang di industri kayu, jadi nggak fokus dan kadang benar-benar nggak ada waktu. Mohon maaf. Nah ini, nah seperti ini polybag agak besar ya, agak banyak nggak masalah. Nah ini yang mati-mati, kekeringan dan sebagainya. Nah ini yang matinya, aduh malah jatuh. Nah yang matinya, ciri-ciri yang mati kelebihan air atau terlalu rimbun ataupun terlalu lembab, batang pangkalnya ini nggak ngeras seperti ini, tapi lunak seperti terendam air. Itu ciri-ciri. Kemungkinannya ada satu, terlalu rimbun atau kurangnya sinar matahari atau cahaya yang masuk. Yang kedua, biasanya diimbangi dengan kelembaban yang tinggi. Itu faktornya seperti itu. Kalau yang matinya keras seperti ini, biasanya kepapar sinar matahari ataupun kekeringan. Nah seperti ini nih, kondisinya seperti ini teman-teman, sangat disayangkan. Tapi sebisa mungkin ya tetap tak kirim air walaupun beberapa hari sekali. Sebenarnya ya miris juga, saya kangen juga dengan berkebun lagi ya, tapi karena tanggung jawab teman-teman, sudah sanggup, sudah deal ya, terpaksa apapun resikonya saya tetap bertanggung jawab di profesi saya yang sekarang. Oke. Nah ini bibit sulur cacing, lebih mudah di polybag, lebih mandiri. Namun kelemahannya ya seperti yang saya sebutkan dalam video-video sebelumnya, dia lebih lama dalam masa pembuahan. Namun dalam masa pertahanan dia lebih tinggi atau lebih kuat dan lebih mandiri. Nah sebenarnya ada cara yang bisa dilakukan ya untuk mempercepat masa pembuahan. Itu ada di video saya sebelumnya, monggo diacak-acak videonya. Ada intinya, saya sudah buat dan saya sudah praktek. Itu memang terbukti caranya lebih cepat dalam masa pembuahan. Nah seperti ini. Buat teman-teman yang khusus mau bibit sulur cacing itu nggak usah khawatir ya. Kalau sulur cacing seperti yang saya sebutkan tadi, dia lebih pandai adaptasi. Yang pasti walaupun pakai penyiram aman, lebih aman daripada nyemai bibit sulur panjat utama. Jadi dia batangnya itu lebih lentur, tunasnya lebih lentur untuk yang sulur cacingnya. Bisa dilihat karakternya di lahan itu sesuai dengan keadaan di persemaian. Ketika dia lebih pandai hidup, berarti di lahan pun seperti itu. Dia tidak mudah stres ya kalau sulur cacing itu.
Oke, nanti di video habis ini kita kasih lihat yang sambung jantan versus betina, betina versus jantan. Oke, ini dia, semprotin daun-daun dan batangnya karena ini mengandung protein tinggi, yaitu asam amino. Oke, nah ini asam aminonya. Yang penasaran ya, penasaran dilihat warna murninya. Tuh, seperti itu. Ini terbuat dari ikan nila ya. Nah, itu agak coklat-coklat itu karena ampasnya belum saya saring penuh. Kalau sudah murni warnanya kuning seperti minyak goreng. Nah, satu tangki saya kasih segini aja. Ini tidak boleh kepanasan. Stok airnya cuma pakai ini. Nah, ini yang kemukus jantan, bawahnya, atasnya betina sudah berbuah teman. Nih, sudah berbuah dan buah pun masih pada umumnya. Mungkin karena nggak dikirim nutrisi atau bagaimana, ini juga nggak terawat. Tuh, dahsyat ini, calon dahsyat kalau enggak. Kalau misalkan aman ya, nih titik sambungnya. Di video ini sudah berkali-kali saya upload. Daunnya sampai selebar ini. Nih versusnya, bawah jantan, atas betina. Nah, ini yang alami itu alami juga pada buah ya. Ada yang mati, ada yang buah, pusing juga. Nih, ini tajarnya pakai gamal. Karena di sini yang termudah, yang paling bisa cepat didapat, murah, mudah, gampang hidup, cuman gamal. Sebenarnya kalau saya kurang suka kalau dengan karakternya gamal. Saya lebih suka kelor kalau ada. Atau sengon Jawa juga bagus. Cuman ya itu agak susah. Nah, ini buahnya masih seperti ini kalau di tempat saya. Tuh, tajar nyamping berpapasan dengan tajar yang di sana. Kemudian ini ke arah kiri berpapasan lagi dengan tajar yang di sana. Yang paling ujung layu fusarium. Tuh. Nah, oke teman-teman, mohon maaf karena videonya nggak bisa bagus, belum bisa juga memberikan konten yang bermutu. Ya, mohon maaf, hanya sekedar mengisi daripada nggak pernah update, kayak konten mati, kayak channel mati. Nah, ini buahnya sangat rendah. Ini ada sulur cacing dan sulur panjat dalam satu tajar. Itu
juga, nggak terlalu luas, nggak bagus, malah bukan nggak hanya terlalu. Saya susul Vaneli dan Kapulaga hibrida. Ada ini hibrida, ada juga Kapol India ini. Oke, demikian dulu videonya. Suatu saat mudah-mudahan di kayu terkondisikan dan saya tetap bercita-cita fokus di petani rempah lagi ya. Salam petani rempah Nusantara, selamat siang.